Selamat datang di Muthalib Channel. Dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, dengan rahmat dan hidayahnya, kami akan menyampaikan tentang malaikat yang disusun oleh M. Ali Hasan Umar. Malaikat adalah makhluk halus yang dijadikan oleh Allah dari nur. Mereka senantiasa taat akan perintah-perintahnya. Adapun mereka itu tidak sedikit jumlahnya dan sama melaksanakan tugasnya masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat ke-17 yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Para malaikat itu diciptakan olehnya tanpa perantara seorang ayah dan ibu. Mereka juga tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak mempunyai nafsu dan syahwat, dan mereka tidak makan dan tidak minum. Namun demikian, mereka senantiasa mentaati perintahnya, tidak pernah melakukan maksiat kepadanya, seperti para manusia pada umumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, penjaganya neraka malaikat-malaikat yang besar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Kita wajib mengetahui di antara nama-nama mereka. Malaikat Jibril alaihissalam yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul. Malaikat Mikail yang bertugas membagi rizki. Malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal-amal manusia semasa hidupnya. Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya memeriksa orang-orang yang telah mati di dalam kubur. Demikian itu, mereka senantiasa taat dan patuh melaksanakan tugasnya masing-masing, tanpa makan dan minum, tanpa merasa lelah dan capek, serta tidak mengenal tidur dan istirahat. Disebutkan dalam suatu riwayat, dikala malaikat maut dijadikan Allah, ia diberi tabir dari para makhluk dengan beribu-ribu tabir yang besarnya dari seluruh langit dan bumi. Andai kata seluruh air lautan dan sungai-sungai dituangkan pada kepalanya, niscaya tidak akan jatuh setetes pun air itu pada bumi. Adapun arah timur sampai arah baratnya bumi adalah di antara kedua tangannya, seperti meja, dan di atasnya diletakkan sesuatu, dan diletakkan pada kedua tangan seorang untuk memakannya, maka ia memakan apa yang dikehendakinya. Begitu pula malaikat maut membalikkan dunia, seperti halnya manusia membalikkan dirhamnya di antara kedua tangannya. Ia diikat dengan rantai, panjangnya dapat ditempuh perjalanan 1000 tahun. Para malaikat tidak akan mendekatinya, mereka tidak akan mengetahui tempatnya, mereka tidak akan mendengarkan suaranya, dan mereka tidak dapat mengitari seluruh keadaannya, dan ia tidak tergantung situasi. Apabila Allah menjadikan mati dan dia memerintahkan kepadanya, maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, apakah mati itu?" Maka Allah memerintahkan hijab-hijab untuk membuka, sehingga malaikat maut itu melihatnya. Kemudian Allah menyeru kepada para malaikat, "Berdirilah dan melihatlah kalian, ini adalah maut." Maka mereka seluruhnya sama berdiri. Allah mengatakan kepadanya, "Terbanglah kepada mereka dan kembangkanlah sayapmu, bukalah kedua matamu." Setelah ia terbang,
Maka malaikat melihat maut. Seketika mereka terpelanting dan pingsan. Setelah mereka sadar, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah Engkau menjadikan makhluk yang lebih besar daripada makhluk ini?" Jawab Allah, "Aku menjadikannya dan aku lebih besar daripada maut, dan setiap makhluk pasti merasakannya. Wahai Israel, ambillah itu. Aku memerintahkan kamu untuk mengambil maut." "Wahai Tuhanku, dengan kekuatan apakah aku mengambilnya? Padahal ia lebih besar dari aku." Maka Allah memberikan kekuatan, lalu ia mengambilnya dan tenanglah pada tangannya. Maut berkata, "Wahai Tuhanku, perkenankanlah aku sehingga aku menyeru di langit barang sekali." Maka Allah mengizinkan kepadanya, dan ia menyeru dengan suara yang keras, "Akulah maut yang memisahkan antara seluruh kekasih. Akulah maut yang memisahkan antara suami istri. Akulah maut yang memisahkan antara anak-anak dan ibu. Akulah maut yang memisahkan antara saudara lelaki dan perempuan. Akulah maut yang merusakkan rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang meramaikan kubur-kubur. Akulah maut yang akan mencari dan menjumpai kamu sekalian, walaupun kalian berada dalam gedung besi yang dipagar rapat dan tinggi-tinggi, dan makhluk tidak akan kekal kecuali akan merasakan aku. Adapun bagi orang kafir, munafik, dan orang yang celaka, apabila maut mendatangi mereka, maka turunlah malaikat azab dari arah kirinya dengan wajah yang hitam dan mata yang melotot. Para malaikat itu sama mengenakan pakaian azab. Mereka duduk menjauh dari orang-orang itu, sehingga datanglah malaikat maut. Jika malaikat maut mendatangi salah seorang dari mereka, maka ia berdiri di mukanya dengan bentuk rupa yang menakutkan. Kemudian orang itu berkata, "Siapakah kamu, dan akan apa kamu?" Malaikat maut berkata, "Aku adalah malaikat maut yang mengeluarkan kamu dari dunia dan menjadikan anakmu menjadi yatim, istrimu menjadi janda, hartamu menjadi warisan di antara para ahli warismu yang kamu tidak cinta kepada mereka di kala hidupmu, dan kamu tidak berbuat baik untuk dirimu dan tidak pula untuk akhiratmu. Maka pada hari ini aku mendatangi kamu untuk mencabut nyawamu." Oleh karenanya, jika ia mendengar suara malaikat tadi, ia tentu memalingkan kepalanya ke pagar. Tapi ia melihat malaikat maut berdiri di mukanya. Ia memalingkan kepalanya ke arah yang lain, tapi ia melihat malaikat maut sudah berdiri di mukanya. Malaikat maut berkata, "Adakah engkau tidak mengerti aku? Aku adalah malaikat maut yang telah mencabut nyawa kedua orang tuamu, dan kamu melihat keduanya, tapi kamu tidak memperoleh kemanfaatan dari keduanya. Pada hari ini, aku mencabut nyawamu, sehingga kamu melihat anak-anakmu, kerabatmu, dan teman-temanmu, sehingga mereka memperoleh nasihat dari kamu pada hari ini. Aku adalah malaikat maut yang telah merusak orang-orang di abad yang lalu, dari orang yang lebih banyak kekuatannya daripadamu, lebih kaya harta dari kamu, lebih banyak anak daripada anak-anakmu." Malaikat maut berkata, "Bagaimana kamu melihat dunia?" Orang itu menjawab, "Aku melihatnya membujuk dan mengingkari janji." Adapun Allah menjadikan dunia dengan satu bentuk. Dunia berkata, "Wahai orang yang maksiat, adakah kamu tidak malu kepadaku?
kamu berbuat dosa di dunia, dan kamu tidak mencegah dirimu dari kemaksiatan. Sesungguhnya kamu membutuhkan aku, tapi aku tidak membutuhkan kamu. Kamu tidak mau membedakan yang halal dan yang haram. Kamu beranggapan tidak akan meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas dari kamu dan dari amalmu. Orang itu melihat hartanya sudah berada dan sudah menjadi milik orang lain. Harta berkata, "Wahai orang-orang yang maksiat, kamu mencari aku tanpa hak, dan kamu tidak membelanjakan aku, serta tidak menyedekahkan aku kepada fakir miskin. Pada hari ini telah tiba menjadi milik orang lain dari kamu." Demikianlah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yang artinya, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang-orang kafir berkata, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, yang artinya, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh dalam hal yang telah aku lalaikan." Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-49, artinya, apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Kemudian ia mencabut nyawa seseorang. Jika ia orang mukmin, maka ia dalam kebahagiaan, dan jika ia orang kafir ataupun munafik, pasti dalam kecelakaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah ketebalan iman dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sehingga tidak akan canggung-canggung dalam melaksanakan kewajiban beribadat kepada Allah. Amin.